Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya, luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyuruh kalian untuk membersihkan terlebih dahulu di sekeliling kalian. Misalnya seperti di kiri kalian, atau kanan kalian, atau depan, atau belakang. Kalau ada sampah, diambil dan dibuang di tempatnya. Terus kalian rapikan dulu meja, kursinya. Intinya diluruskan terlebih dahulu. Karena kalau kita belajar dengan keadaan ruang kelas bersih, rapi, itu akan terasa nyaman. Baru pembelajaran akan dimulai. Dan selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelasnya Ibu minta tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Ibu absen ya. Nadia, Irfan, Palestina, Siska. Oke, hadir semua ya. Selanjutnya, Ibu mau bertanya pada kalian. Coba siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ayo, siapa yang masih ingat tunjuk tangan anak-anak? Oke, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang sumber cahaya. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran itu tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Coba anak-anak semuanya disimak dan dipahami ketika Ibu menjelaskan. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangan biakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Lanjut anak-anak, sekarang kalian buka buku tematik kalian. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di sini Ibu menggunakan buku dan menggunakan layar proyeksi. Kalian bisa melihat ke depan dan melihat buku kalian. Di situ di halaman 1 ada sebuah gambar. Amatilah gambar berikut. Coba anak-anak amati gambar tersebut. Di situ kalian disuruh mengamati. Sudah anak-anak? Sudah diamati? Kalau kalian sudah mengamati,
Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Mintalah temanmu untuk menjawab, lalu diskusikanlah. Nah, kalian membuat 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Terus kalian diskusikan hasil kalian, pertanyaan kalian dan jawaban kalian kepada teman sebangku kalian ya. Dan di situ ada teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Bagaimana anak-anak? Pertanyaan sudah dibuat? Oke. Coba siapa yang tahu? Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia itu sebagai apa? Coba tunjuk tangan, ayo siapa yang bisa? Iya, benar sekali. Tumbuhan dimanfaatkan oleh kehidupan manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oke, selanjutnya itu ya. Di situ ada teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kalian baca di dalam hati. Dibaca dan dipahami. Nanti ibu akan memberi kalian pertanyaan dan kalian harus bisa menjawab. Oke? Ibu kasih waktu 3 menit untuk baca dalam hati sekarang. Oke anak-anak, sebelum ibu memberi kalian pertanyaan, ibu akan menjelaskan dulu atau menerangkan dulu di layar proyeksi yang telah ibu tampilkan. Kalian pahami dan dengarkan, oke? Oke anak-anak, di sini ada ide pokok dan informasi penting. Setiap paragraf yang baik memiliki ide pokok. Ide pokok paragraf adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ingat ya anak-anak, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Nah, kalimat utamanya yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama yaitu kalimat topik. Kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, anak-anak harus ingat, nama lain kalimat utama itu adalah kalimat topik. Nah, sekarang ibu tanya, apakah kalian sudah mengerti dan paham ketika ibu menjelaskan? Siap-siap ya. Nah, di dalam buku kalian tersebut ada sebuah diagram. Nah, di dalam diagram tersebut kalian disuruh menulis ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ayo, di sini siapa yang sudah bisa mengisi? Coba. Iya, benar sekali. Ide pokok dari paragraf 1 yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jadi anak-anak, pokok pikiran dari paragraf 1 cuma sampai di Indonesia ya, karena pokok pikiran merupakan kalimat utama. Oke, paragraf yang selanjutnya nanti dicari
Dan untuk tugas di rumah, jangan lupa ya anak-anak, dikerjakan. Oke anak-anak, coba kalian lihat ke depan. Di situ ibu menampilkan sebuah gambar bunga. Di dalam bunga tersebut ada mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Kalian perhatikan dan amati ya anak-anak. Lanjut anak-anak, perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyebukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyebukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepada putik. Setelah terjadi penyebukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Ingat anak-anak, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangan secara kawin ya. Terus hasil pembuahan dinamakan zigot. Oke, anak-anak, selanjutnya kalian buka buku halaman 8. Di situ ada peta negara ASEAN. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Ayo anak-anak, siapa yang udah tahu 10 negara ASEAN? Coba siapa? Iya, apa saja? Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Oke, di situ ada sebuah informasi yang berjudul ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Coba kalian baca dulu dan dipahami. Ibu beri waktu 3 menit untuk membaca. Nanti kalau kalian sudah membaca, ibu akan bertanya. Oke, silakan dibaca. Mana anak-anak? Sudah dibaca semua? Oke, ibu akan bertanya ya. Coba. Ada 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Yang bergabung pada tanggal berapakah itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab anak-anak? Iya, betul. Pada tanggal 8 Agustus 1967. Oke, lagi ya. Kamboja bergabung pada tanggal berapa? Oke, betul. Tanggal 30 April 1999.
Sedangkan pada tanggal 28 Juli 1995 itu yang bergabung negara mana anak-anak? Ya, betul. Negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Oke. Di situ ada kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Coba kalian dibaca dari Brunei Darussalam sampai ke Thailand, dibaca. Setelah kalian membaca, kalian harus bisa mendiskusikan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan teman kalian. Kalian harus berdiskusi tentang budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia ya. Coba kalian buka halaman 13. Di situ ada kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Apa saja anak-anak? Iya, yang pertama ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Terus ada Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di mana anak-anak? Betul, di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu apa anak-anak? Ya, daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugus kepulauan. Nah, daratan yang berbentuk semenanjung itu wilayahnya apa saja? Betul, ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Nah, kalau daratan berbentuk gugusan kepulauan, ada wilayah apa saja anak-anak? Iya, ada wilayah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Anak-anak diberi tugas ya di halaman 14. Di situ memilih 2 negara ASEAN. Carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kalian bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaatan, dan tempat tumbuhannya. Tulislah pemikiran kalian tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disediakan. Yang ada di buku halaman 14 itu ya. Dan di situ tulis masing-masing karakteristiknya di dalam lingkaran sesuai dengan negara yang kalian pilih. Dan juga kalian menulis persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Paham anak-anak? Ada yang ditanyakan dari pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu mau bertanya pada kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan bahwa kita hari ini telah belajar apa saja anak-anak? Iya, betul. Hari ini kita sudah belajar tentang tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Terus apa lagi anak-anak? Iya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Apa coba perkembangbiakan secara generatif anak-anak?
Iya, perkembangan secara kreatif itu yaitu perkembangan secara kawin. Apalagi anak-anak? Iya, betul. Sudah belajar juga tentang 10 negara ASEAN. Coba masih ingat apa? 10 negara ASEAN itu apa saja? Iya, betul. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.